yang dipamerkan di Museum Kota Bandung? Cara koleksi yang dilakukan ada satu Kemudian bagaimana sejarah berdirinya Museum Kota Bandung ini dan apa gitu yang terbaik? sampai dapat sejarah dan dengan yang diketahui sejarah. Apakah ada kegiatan edukasi yang diadakan gitu di Museum Kota Bandung? Ada biasanya selalu kegiatan dan udah ya. Lanjutkan pertanyaan teman saya tadi. Selanjutnya, bagaimana Museum Kota Bandung melestarikan warisan budaya sejarah Kota Bandung? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja informasi interaktif yang dapat ditemukan di Museum Kota Bandung? Tidak ada apakah Museum Kota Bandung menyediakan tur ke Bandung? Biasanya jika ingin menjaga Bandung langsung pertanyaan selanjutnya, bagaimana Museum Kota Bandung menggambarkan perkembangan kota Bandung dari masa ke masa? Apakah Museum Kota Bandung memiliki program pengembangan teknologi yang menarik? Nah, ini pertanyaan. Kan di sini teh tertulis konferensi mahasiswa Asia Afrika diadakan pada tanggal 3 Mei sampai 7 Juni 1956. Nah, apa tujuan utama dari konferensi mahasiswa Asia Afrika yang diselenggarakan dan bagaimana konferensi ini berkontribusi dalam mempererat hubungan antara negara-negara Asia dan Afrika? Sebenarnya konferensi ini meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional, terutama di kalangan bangsa Asia dan Afrika yang mendambakan kemerdekaan dan perdamaian. Terus bagaimana gitu kan saya sebagai mahasiswa ingin menanyakan juga peran mahasiswa ini di dalam konferensi Asia Afrika dapat membantu meningkatkan kesadaran global mengenai isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di kedua benua tersebut. Nah, peran mahasiswa dalam konferensi Asia Afrika dapat sangat signifikan dalam meningkatkan kesadaran global mengenai isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di kedua benua tersebut. Nah, lalu ada beberapa cara bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi, yaitu dengan cara penyebaran informasi dan edukasi, diskusi dan debat kritis, kolaborasi antar negara dan lintas benua, advokasi untuk kebijakan yang lebih adil, keterlibatan dalam pengambilan keputusan global, dan tentunya secara keseluruhan peran mahasiswa dalam konferensi Asia Afrika tidak hanya penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu yang dihadapi negara-negara berkembang, tetapi juga sebagai katalisator perubahan melalui ide, inovasi, dan advokasi yang mereka bawa. Nah, dari semua di pertanyaan yang terakhir saya akan menanyakan hasil-hasil penting yang dicapai dalam konferensi mahasiswa Asia Afrika ini itu apa? Jadi ada banyak sebetulnya hasil-hasil penting dari konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 ini adalah Dasar Sila Bandung yang pertama, lalu ada deklarasi yang berisi 10 poin, keputusan yang menjadi konsensus dari konferensi ini. Dasar Sila Bandung berisi prinsip-prinsip yang memasukkan prinsip dalam piagam PBB dan prinsip dari Perdana Menteri India saat itu.
Jawaharlal Nehru. Jadi peran Indonesia dalam konferensi ini mencerminkan perjuangan untuk merdeka dan mendukung negara-negara yang menghadapi tantangan serupa. Meningkatkan citra Indonesia, konferensi ini meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional, terutama di kalangan bangsa Asia dan Afrika yang mendambakan kemerdekaan dan perdamaian. Yang terakhir adalah menginspirasi banyak pemimpin dan rakyat. Konferensi ini menginspirasi banyak pemimpin dan rakyat di Asia dan Afrika untuk berjuang melawan penjajahan. Saya ingin bertanya untuk yang ada di sini gitu, apa faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan tempat kedudukan residen Priangan dari Cianjur ke Bandung, dan apa sih gitu maksud kedudukan residen Priangan itu? Yang pertama, faktornya keresidenan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara lain yaitu ada suhu udara Bandung yang lebih disukai orang-orang Belanda, dan yang kedua letak strategis Bandung yang berada di tengah-tengah Priangan. Yang ketiga jumlah penduduknya yang cukup banyak, dan yang terakhir ketersediaan stok beras dan kopi serta keadaan ekonomi yang lebih baik. Nah, maksud dari kedudukan Priangan Cianjur tuh gimana sih? Residen Priangan itu adalah kepala keresidenan Priangan, sebuah pembagian administratif yang ada di Jawa Barat pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan.